Yo, halo guys, nama saya Rifki Putra Winanda. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Ilmu Komputer. Nah, jadi di sini saya ada project dari salah satu dosen yang ada di Universitas Negeri Medan, yaitu dosen dari Prodi Statistika. Di sini ada sebuah website pembelajaran yang akan digunakan oleh dosen dan juga mahasiswa. Namun untuk skala penggunaannya ini hanya cukup dikit lah, karena masih tahap awal dan pengembangan. Nah, kebetulan saya jadi programmer yang mendesain dan membuat website ini dengan bantuan teman-teman dari prodi lain, yaitu prodi statistika dan prodi ilmu komputer, teman saya. Jadi, saya tidak sendiri untuk mendesain dan mendevelop website ini. Nah, jadi untuk halaman pertama ataupun halaman awal landing page-nya itu adalah seperti ini, yang dimana untuk desainnya itu cukup simpel ya. Jadi ada halaman login, daftar, ucapan selamat datang. Nah, ini ada sedikit efek yang saya tambahkan ya untuk penambahan aja. Ini untuk beberapa informasi. Nah, di sini untuk bagian navigasi. Nah, di sini cukup lengkap ya. Namun untuk sebagian fitur itu belum berfungsi karena emang ini masih tahap awal dan belum ada informasi apa-apa seperti media sosial ini, karena masih tahap awal jadi belum ada media sosialnya. Nah, di sini ada tanda kursus tentang kami, blog atau artikel, instruktur, pusat bantuan, FAQ, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, serta ada lokasi dari kami, yaitu lokasi saya tempatkan di Universitas Negeri Medan. Nah, untuk emailnya juga belum bisa digunakan karena akan di-develop nanti ketika sekalian menghosting. Nah, jadi ketika mahasiswa itu mengakses website ini, akan dimulai dengan menulis sekarang atau mendaftar. Jadi itu mahasiswa akan mendaftar terlebih dahulu. Jadi untuk akun admin dosen itu sudah ada. Jadi untuk fitur pendaftaran ini ya, hanya untuk mahasiswanya saja. Nah, di sini ada nama lengkap, NIM, alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Jadi ada konfirmasinya. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada untuk akun dosen, akun admin, dan juga akun mahasiswa. Nah, saya akan login terlebih dahulu ke dalam mahasiswanya. Untuk prosesnya emang agak lama karena jaringan juga. Nah, ini adalah halaman untuk mahasiswa, di mana untuk dashboardnya ini cukup simple dan interaktif. Jadi ada total kelas yang diikuti. Nah, karena ini akun untuk testing dan untuk membantu developing aplikasi website ini, jadi saya sudah melakukan beberapa untuk prosesnya. Salah satunya yaitu penggabungan ke dalam kelas. Nah, jadi di sini ada total kelas yang diikuti. Nah, di sini ada dua kelas, ada deadline atau kalender, yang dimana isinya itu adalah sebuah notif ataupun sebuah deadline ya. Jadi ada kalender yang isinya itu deadline. Nah, itu aja. Kemudian ada total point, yaitu salah satu fitur yang ada di aplikasi ini adalah fitur point. Jadi ketika mahasiswa menyelesaikan atau melakukan kegiatan di dalam aplikasi ini akan menerima poin. Nah, di sini ada salah satu widget pencapaian, ya di mana ada
total hari beruntun. Nah, di sini kebetulan saya sudah login beberapa hari ya, namun karena ini developing terakhir, jadi hanya terhitung 1 hari. Nah, untuk tugas, saya sudah melakukan submit, yaitu 2 tugas, jadi sini ada tugas. Nah, ini rencana, yaitu salah satu fitur di Gamify nanti yang akan ada rencananya jika poinnya itu menyentuh angka tertentu. Nah, kemudian ada modul. Nah, modul ini adalah salah satu fitur yang akan nanti dikembangkan. Namun, ini masih dalam tahap awal atau tahap pemikiran. Nah, kemudian ada pertemuan kelas. Jadi di sini mahasiswa itu akan memasukkan kode kelas yang ada di bagian atas. Nah, di sini. Jadi dosen nanti akan membuat kelas dengan kode untuk tiap-tiap kelas yang akan di diaktifasi. Nah, jadi di sini ada 2, yaitu dosen dengan nama Asruri, dan untuk testing ini dan 2A itu adalah nama kelasnya nanti. Jadi, jika masuk ke dalam kelas ini, akan diarahkan ke dalam sebuah halaman yang berisi pertemuan, tugas. Jadi di sini nanti ada pertemuannya. Nah, di sini ada 2 pertemuan, pendahuluan, dan pengumpulan tugas. Nah, jadi ya sama aja sih kayak pertemuan gitu. Jadi di dalamnya nanti ada tugas, ada materi, ya seperti itu. Ada progress bar-nya juga. Jadi misalnya nanti ada tugas ataupun ada uh, kuis gitu ataupun pengumpulan tugas lainnya, nanti itu dia akan membuat barnya itu kosong. Jadi akan pelan-pelan terisi. Jadi, nah seperti di portal tugas ini itu jadi sama. Nah di sini ada 3 tugas yang dari pertemuan testing tadi. Nah di sini kan ada 2 yang udah diselesaikan. Jadi eh, akan mengisi bar yang ada di sini, bar penyelesaian tugas lah gitu. Jadi misalnya ada tugas yang belum selesai, jadi tahu gitu. Emang emang itu tujuannya. Jadi yang punya OCD ya pasti diselesain lah gitu. Karena kan ini belum full gitu. Nah, di sini ada juga deskripsi dari tugas-tugasnya. Itu tugasnya ini ada poin dan ada tenggat waktunya. Nah, ini uh, emang tadi lagi di develop, tapi mungkin ada salah. Nah, dia loading, bukan salah ya. Nah, di sini ada contoh untuk pengumpulan tugasnya, formnya, formulirnya. Nah, ini itu untuk kuis. Jadi misalnya ada ujian ataupun kuis, jadi bisa dibuat di dalam aplikasinya ini langsung. Nah, namun untuk tugasnya itu ataupun kuis ini dia seperti ini ya. Namun tapi untuk pilihan gandanya itu dia bisa sampai berapa aja gitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini untuk soalnya itu cuman testing aja ya. Jadi kayak ya yang penting ada lah isinya gitu. Karena kan ini pilihan ganda jadi kayak soalnya nggak mungkin satu. Ya minimal 4 ataupun 5 gitu. Yang penting nggak 1 dan 2. Untuk uh, sedikit nge-lag ya. Karena laptopnya pun juga lumayan kentang. Nah, ini kita submit. Nah, dia akan proses setelah itu. Mari kita tunggu.
Nah, kebetulan ini ada sedikit kesalahan ya, nanti akan di develop ulang ataupun di fix lah nanti agar bisa. Namun tadi pas develop untuk Excel dan untuk pengumpulan tugas berbasis file yaitu Word ataupun PDF itu sudah bisa masuk ke dalam database. Nah, kemudian ada forum diskusi. Ini fitur yang sangat saya banggakan dari website ini. Nah, itu nanti untuk testingnya akan kita lakukan di terakhir. Nah, leaderboard. Ini fitur poin. Jadi di tiap kelas nanti misalnya kita punya misalkan kita punya dosen beberapa. Tidak hanya dosen ini saja. Jadi ada kelas lain gitu. Jadi leaderboard ini untuk peringkat di tiap kelas. Jadi misalnya di kelas ini kita dapat poin berapa. Nah, itu nanti akan ada di leaderboard ini. Kebetulan ini karena orang yang join di kelas ini cuma satu, jadi ini tidak bisa dimuat datanya karena nggak ada perbandingannya gitu. Dan notifikasi ini kebetulan masih tahap pengembangan ataupun developing ya. Nah, ini nanti akan dilakukan uh, pembuatan juga nantinya. Kemudian ada pengaturan akunnya. Jadi di sini selain dashboard untuk tugas dan yang lainnya juga bisa mengatur uh, profil seperti kayak foto profil, nama, dan passwordnya gitu. Kebetulan loadingnya lama ya. Nah, seperti ini. Jadi bisa ganti foto profil, nama, email, password, juga bisa delete akun. Nah, jadi itu fiturnya. Kemudian kita beralih ke halaman dosen yang dimana dashboardnya ini cukup simple. Jadi ada total mahasiswa, kelas aktif, tugas yang perlu dinilai, materi ataupun modul. Nah, jadi di sini juga ada nama-nama kelas ataupun pengajuan kelas ya. Jadi ini seperti kita ingin membuat kelas namun sorry. Login dulu. Nah, jadi nanti tuh dosen akan uh, mengajukan pembuatan kelas gitu loh. Kayak gini. Nah, ini juga kode ya. Kode untuk kelasnya. Jadi, misalnya kelas. Nah, dengan kode 24A PSK atau PSK 24A. Nah, ajukan kelas. Nanti kelas ini akan disetujui oleh admin gitu. Jadi nanti admin juga berperan untuk sistem-sistem pengajuan kelasnya ini antara dosennya. Nah, kemudian ada kelas saya. Nah, ini fitur untuk menambahkan materi ataupun modul. Nah, di sini ada beberapa ya yang sudah saya testing. Jadi di sini bisa, ntar ya, saya isi dulu. Nah, di sini ada beberapa ya. Jadi buku, video, presentasi, ataupun file lain gitu loh. Jadi dimulai dari buku ataupun modul, dia tuh jadi extension filenya itu harus PDF. Jadi kalau misalnya selain PDF itu masuknya ke file lainnya gitu. Kemudian untuk video, ini video
karena untuk video ini otomatisasinya besar, jadi ini saya alihkan ke link YouTube aja. Jadi misalnya dosen punya video-video pembelajaran, itu saya sarankan untuk melakukan posting terlebih dahulu di YouTube, kemudian di-share linknya ke dalam sini. Karena akan memenuhi storage-nya yang dimana tentunya untuk storage-nya itu terbatas. Kemudian ada file presentasi. Nah, ini ada sedikit informasi tentang file presentasi ini. Jadi misalnya dosen itu mempunyai file presentasi yang dibuat dari Canva ataupun aplikasi lain yang dimana itu kan filenya PPT juga. Nah, jadi disarankan untuk dibuka terlebih dahulu ke dalam PPT, kemudian di-save as ataupun di-save ulang melalui PPT. Karena kalau misalkan uh, file PPT tersebut dari Canva dan langsung di submit, itu akan error karena ada sedikit perbedaan dalam pengaturan filenya. Jadi file-file PPT-nya itu harus dari aplikasi PowerPoint bawaan Windows. Jadi kalau misalnya dosen-dosen punya PowerPoint dari pembuatan aplikasi di Canva, jadi itu disarankan untuk save ulang melalui aplikasi PowerPoint karena akan mengganti pengaturan filenya gitu. Nah, ini juga bisa dibuka ya. Nah, untuk misalnya pengaturannya gitu. Nah, untuk PPT itu bisa di-download dan buku juga bisa di-download. Jadi bisa juga diedit ya dan dihapus tentunya untuk mengurangi storage-nya gitu. Nah, selanjutnya di fitur lainnya itu ada section pertemuan. Jadi bisa membuat pertemuan dari kelasnya itu. Jadi misal tambah section itu untuk misalnya section ini pertemuan lah gitu. Jadi dosen bisa membuat pertemuan di kelas ini misalnya dengan judul minggu keberapa, dari tanggal mulainya sampai tanggal selesai pertemuan ini kapan. Nah, dan juga ada deskripsi ya opsional. Jadi dan materi-materi kita yang sudah di-upload tadi itu ada di sini. Jadi kita bisa tinggal milih saja. Jadi misalnya pertemuan ke-1 bukunya itu buku pendahuluan gitu. Nah, jadi misalnya ada kelas lain kan nggak mungkin dosennya itu handle cuma satu kelas. Jadi misalnya ada 2 ataupun 3, jadi nggak perlu upload berulang gitu. Nah, jadi itulah tadi fungsinya saya buat yang dimana satu file itu bisa untuk di semua kelas gitu. Maksudnya satu dosen kelas-kelas lain gitu. Jadi nggak nggak semua dosen. Jadi salah satu dosen itu satu materi yang diuploadnya. Jadi dosen lain nggak bakal bisa akses materi yang diberikan oleh dosen lainnya gitu. Nah, terus ada assignment. Ini untuk pemberian tugas. Nah, di sini kan ada buat tugas baru. Nah, ini kita bisa buat tugas baru, tapi kita harus punya section nih dengan judul tugas, deskripsi, pilih kelas. Nah, ini kan kelas. Nah, kita harus punya pertemuannya tuh banyak gitu. Tapi di sini juga bisa misalnya untuk tugasnya tuh bisa ada 2 gitu loh. Jadi misalnya dosen mau esai, terus pilihan ganda, terus hal lain lah gitu. Jadi di sini bisa ditumpuk gitu.
dengan poin maksimalnya itu berapa, misalnya 100 ataupun 1000. Nah, di sini tugasnya itu ada dua ya. Jadi soal online dan upload file. Nah, soal online ini itu dia esai dan pilihan berganda. Nah, jadi untuk pilihan berganda ini bisa otomatis ya. Jadi dengan memilih lingkaran ini ataupun ini jawaban yang dicentang lah gitu. Jawaban benarnya. Di sini saya menggunakan editor dari CK Editor ya untuk formnya. Di sini cukup lengkap ya dari headingnya misalnya. Nah, terus ini bisa di bold, italic, dan bisa di hyperlink juga nih misalnya. Nah, ini jadinya bisa diakses nih. Itu. Kemudian ada foto juga ya, bisa upload image juga di sini. Nah, namun ya karena ini tugas ya eh, sedikit error ya. Sepertinya perlu penyesuaian juga atau karena size-nya ini gede. Coba kita coba foto lain. Nah, mungkin ini ada kesalahan ya sedikit. Nah, nanti akan saya fix lagi. Kemudian ini ada table. Nah, ada tanda kutip, ada video. Video ini URL-nya lah. Jadi sebelum input video harus ada URL-nya, URL video bisa dari mana aja ya. Terus ada list. Nah, itu saja untuk pembuatan tugas. Kemudian ada mahasiswa dari kelas-kelas yang dihandle oleh dosen gitu. Nah, ini akun yang tadi yang join di 2 kelas tadi. Nah, ini dia seperti ini aja ya. Terus untuk penilaian ini. Nah, ini ada fitur yang notifikasi lah. Jadi dosen tuh pasti ngelihat gitu. Ini kok merah-merah gitu. Jadi dengan deskripsi tugas menunggu untuk dinilai. Jadi disesuaikan uh, dengan answer yang diberikan oleh mahasiswa. Nah, gitu. Nah, sini. Ini, nah, sini dosen bisa melihat jawaban yang dikirim yang berbasis file gitu. Tadi kan jawabannya ada pilihan ganda, esai, dan file gitu. Nah, jadi bisa di-download dulu, dibuka, dan diperiksa. Jadi, kemudian di sini nilainya kan sebelumnya diberikan nilai tertinggi atau nilai maksimalnya gitu. Jadi 100. Kalau misalnya 1000, dia bakal error. Niatnya saya buat gitu. Ya, dan juga ada feedback ya. Nah, karena udah di set 100, jadi misalnya nilai 100, lebih dari 100 itu nggak bisa. Walaupun itu cuma satu ya, lebih satu. Jadi itu harus 100 ataupun di bawahnya atau karena emang kurang sesuai lah, kurang memuaskan, tergantung dosen. Nah, jika sudah akan berhasil dinilai tugas-tugas mereka. Udah itu saja
Kemudian untuk pengaturan profilnya itu sama, jadi dosen punya hak juga untuk mengatur profilnya, mengganti sandi, mengganti um, nama, email juga sama. Kemudian ini dia fitur yang paling saya banggakan di sini di platform ini adalah forum diskusi. Nah, kita langsung saja tes diskusi. Nah, di sini saya menggunakan Livewire ya. Ini sebuah tools bawaan dari bahasa pemrograman ini, Laravel. Nah, di sini ini ada forum yang sudah saya testing ya. Jadi kiri ini dosen, kanan ini mahasiswa. Nah, jadi kita tes saja. Kita masuk ke forum ke-1. Nah, ini forumnya berdasarkan kelas gitu. Jadi misalnya tiap kelas ini pembuatan kelas baru dia otomatis punya forum. Jadi ini secara otomatis ada dashboard yang dibuat. Nah, ini untuk saya testing kemarin ya. Jadi kita gunakan forum satu lagi. Nah, forum satu lagi ya. Ya agak nge-lag ya. Nah, ini ya. Jadi kiri dosen, kanan mahasiswa. Nah, fiturnya ini dia pesannya itu dikirim secara real time dengan tenggat waktu 1 detik. Jadi misalnya dosen mengirim pesan, misalnya dikirim, setelah selesai dengan tenggat waktu 1 detik, dia akan muncul di sebelah kanan. 1. Nah, dia langsung muncul. Begitu juga pada pihak mahasiswa. Ini saya mahasiswa. Nah, setelah dia masuk ke dalam sini, dia otomatis akan muncul dalam waktu 1 detik di sini. Nah gitu. Jadi ini salah satu fitur yang saya banggakan. Be proud of this. I can make this one. Jadi ya sangat bangga lah pembuatan ini. Namun tentunya ada beberapa fitur tertentu yang bisa dieksplor lagi, diperbesar lagi, dikembangkan di dalam website ini, terutama forum ya. Jadi, namun saya sudah merasa puas ya, dan ingin melakukan pengembangan lebih jauh, namun ada banyak halangan ya. Jadi mungkin akan sedikit lama untuk pengembangannya lebih lanjut. Jadi itu saja, ya ini saja perkembangan ataupun pengenalan dengan website Audit ini.